Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce my name is Siti Altanisa from the Department of Sufism and Psychotherapy, the Faculty of Usuluddin. On the agenda of the World Conference on Islamic and Socio-Cultural Studies 2022, the Faculty of Usuluddin UIN Sunan Mulyajati will present the result of writing my scientific paper with the title Sufi Governance, Urgensi Kecerdasan Spiritual dalam Menciptakan Produktivitas Leadership yang Positif. Baik, dalam penelitian ini saya memiliki tujuan penelitian dan juga metode dalam penelitiannya. So, dalam tujuan penelitian, research purpose to find out the extent to which spiritual intelligence can be create good leadership character and minimize negative trends. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan spiritual dapat menciptakan karakter leadership yang baik dan meminimalisir sifat negatif dalam suatu kepemimpinan tersebut, gitu ya. And research method, the method used is library research, the basis analysis that the rate used in correct analysis method. Kemudian dalam metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan atau library research, di mana dasar analisis ini yang penulis gunakan adalah metode menganalisis isi. Analisis isi ini melalui buku-buku ataupun jurnal artikel yang mendukung seperti kajian tentang ilmu akhlak dan tasawuf, kemudian tentang ilmu psikologi kepribadian, serta beberapa ilmu tentang sosial dan kemasyarakatan. Okay, we will go to the result and discussion. The first point is regarding the definition of leadership and its application. Jadi untuk poin pembahasan yang pertama adalah mengenai definisi dari kepemimpinan itu seperti apa dan kira-kira penerapan dari kepemimpinan itu adalah bagaimana. Jadi, leadership is an ability to make change in accordance with the desired ideals. Jadi kepemimpinan ataupun leadership ini adalah sebuah kemampuan untuk melakukan perubahan sesuai dengan idealisme atau idealitasnya yang diinginkan. Nah, menurut Walter Vigott mendefinisikan kepemimpinan sebagai ability and readiness to inspire, guide, direct, or manage other. Jadi menurut beliau ini, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan untuk menginspirasi, membimbing, mengarahkan, dan memimpin yang lain. Nah, mungkin dari beberapa penyampaian yang telah disampaikan, kita dapat mengambil 3 poin yang harus ada dalam suatu atau sebuah kepemimpinan. Itu yang pertama adalah ability atau kemampuan. Tentu jelas ya, dalam dalam seseorang yang memiliki kepemimpinan ini tentu harus memiliki kemampuan seperti kemampuan dari kecerdasannya, kemudian rasa tanggung jawabnya, rasa simpati, empati, kepekaan, dan sifat ataupun kemampuan lain yang menopang seseorang untuk memimpin. Kemudian poin yang kedua adalah the process of inclusion. Jadi proses untuk mempengaruhi. Jadi mempengaruhi ini maksudnya adalah bentuk kerja nyata seseorang untuk mengarahkan ataupun merangkul, bekerja sama, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan potensi-potensi yang dimilikinya, gitu ya. Jadi di sini adalah fokusnya adalah untuk menggerakkan. Kemudian yang ketiga adalah purpose or vision, tentu tujuan atau visi. Maka dalam seseorang yang memiliki suatu kepemimpinan, apalagi tugas memimpin, tentu harus memiliki visi dan misi sebagai capaiannya. The next point, axiology of character education based leadership Sufism. Di poin kedua ini, kita akan membahas mengenai aksiologi kepemimpinan berbasis pendidikan karakter dalam tasawuf. Jadi, karakter ataupun akhlak ini diterjemahkan dalam bahasa Arab dari kata khuluq. Nah, dalam dairah ma'rifah dikatakan bahwasanya akhlak ialah sifat
manusia yang terdidik. Kemudian dari Ahmad Amin mengatakan bahwasanya akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. So, a person moral or character in principle can be fostered. If fostered in a good direction, his moral will be good and vice versa. Jadi seseorang, akhlak ataupun karakter seseorang ini sifat itu dapat dibina. Jadi apabila dibina ataupun dibimbing ke dalam sesuatu yang baik, maka hasilnya pun akan menciptakan akhlak ataupun karakter yang baik, begitu pun sebaliknya. Dalam pendidikan karakter berbasis tasawuf ini dilakukan melalui mujahadah, riyadah, ibadah, di mana yaitu proses pendidikan yang dilakukan melalui fase-fase pelatihan spiritual dengan memfokuskan pelatihan pada integrasi nilai-nilai tasawuf untuk menggerus pengaruh materi dan memperkuat aspek rohani. Nilai-nilai tasawuf itu seperti halnya adalah kesabaran, juhud, tawakal, taubat, dan ilmu nilai-nilai tasawuf lainnya. Kemudian, the third and final discussion presented this time is regarding the Sufi government concept of creating positive leadership productivity. Sufi governance is one of the tools to get closer to humans. In this case, the government apparatus with good so that good values will appear in the apparatus so that behavior that will emerge is possible. Jadi di poin ketiga ini, poin ketiga pembahasan yang mengenai konsep Sufi government ini, di mana konsep Sufi governance adalah salah satu tools ataupun alat untuk mendekatkan diri manusia yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah dengan Tuhannya, sehingga akan muncul nilai-nilai kebaikan dalam diri aparat tersebut, sehingga perilaku yang akan muncul juga adalah perilaku yang baik. Nah, salah satu wujud dari Sufi governance adalah melalui meningkatkan kecerdasan spiritual dari seorang individu. Harvard state that spiritual intelligence is the mind, drive, and effectiveness that is inspired by the appreciation of good in which we are all a part. Menurut Kavari menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah pikiran, dorongan, dan efektivitas yang mendapat inspirasi penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi bagian. Nah, dari pengertian mengenai kecerdasan spiritual tersebut gitu ya, Zohar dan Masal mengemukakan 8 aspek kecerdasan spiritual yang ada kaitannya dengan kepribadian, yaitu meliputi yang pertama kapasitas diri untuk bersikap itu lebih fleksibel ya. Kemudian yang kedua adalah level self awareness ataupun kesadaran diri ini lebih tinggi. Kemudian poin ketiga adalah kapasitas diri untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaannya. Dan yang keempat adalah kualitas hidup yang terinspirasi dengan visi dan nilai-nilai. Yang kelima adalah keengganan untuk menyebabkan kerugian. Jadi dia tidak ingin ada yang namanya kerugian atau apalagi merugikan orang lain gitu ya. Kemudian yang keenam adalah memiliki cara pandangan yang holistik dengan memiliki kecenderungan untuk melihat keterkaitan di antara segala sesuatu yang berbeda. Kemudian yang ketujuh memiliki kecenderungan untuk bertanya dan mencari jawaban yang fundamental. Dan yang kedelapan memiliki kemudahan untuk bekerja melalui tradisi atau konvensi gitu ya. So conclusion. Concentrally, the concept of Sufi governance is a form of appearance that is based on increasing the spirituality of an individual. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang kita bahas adalah bahwa secara konseptual, konsep dari Sufi governance ini adalah bentuk dari pendekatan yang mendasarkan pada peningkatan spiritualitas seseorang individu. Nah, adapun dari beberapa pengertian juga terkait dengan karakter gitu ya, maka dengan demikian indikator yang menjadi penting dari penerapan Sufi governance ini adalah jika seseorang yang ada dalam suatu organisasi ataupun ruang lingkup yang lebih besar, misalnya adalah pemerintahan itu telah memiliki kecerdasan spiritual dengan ciri ataupun indikator berikut seperti contohnya
memiliki integritas, kemudian memiliki sifat terbuka, mampu menerima kritik, kemudian sifat rendah hati, mampu menghormati orang lain dengan baik, terinspirasi oleh visi, mengenalkan diri sendiri dengan baik, memiliki spiritualitas yang non-dogmatis, dan poin ke-9 adalah selalu mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Of course, if every individual has this thing, especially the leaders, then you can be sure that there will be no such things a problem or just either is small self-interest and the family or a large source is the government. Tentu ya, jika hal-hal tersebut yang telah tadi disebutkan, 9 poin disebut itu ada dalam seorang pemimpin ataupun ruang lingkup kecil misalnya keluarga ataupun yang besar dalam perintah, maka tidak akan adanya permasalahan-permasalahan atau kekacauan gitu ya, baik bagi yang kecil tadi ataupun yang besar seperti birokrasi pemerintahan. Baiklah, barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun ada penyampaian yang sulit dipahami. Thank you for your attention. And if so, question, please write and question in the comment below. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh tanyakan di dalam kolom komentar. Semoga saya pun bisa menjawabnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.